Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme, penerapan teori strukturalisme dalam analisis karya sastra, dan kesimpulan teori strukturalisme. Yang pertama yaitu teori strukturalisme. Strukturalisme dalam bahasa Inggris, strukturalism, yang berarti membangun. Strukturalisme yaitu struktur yang memiliki prioritas atas bagian-bagian yang menyusun struktur tersebut. Jadi, pandangan tersebut bahwa setiap fenomena yang memiliki struktur yang mendasari fenomena dan setiap riset sangat diupayakan agar dapat mendasari sebuah struktur. Menurut Hartoko pada tahun 1986, teori strukturalisme adalah sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai teks. Adapun yang perlu diketahui, terdapat beberapa tokoh penting strukturalisme, yaitu yang pertama Roman Jakobson, yang kedua Jan Mukarovsky, yang ketiga Felix Fodica, yang keempat Rene Wellert, yang kelima Jonathan Keller, yang keenam Robert Schules, dan sebagainya. Konsep dasar yang mendasari ciri khas teori struktural adalah adanya anggapan bahwa dalam dirinya sendiri, karya sastra merupakan suatu struktur yang otonom, yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan unsur-unsur pembangunannya yang saling berjalinan. Analisis struktural mencari hubungan-hubungan antar struktur untuk menangkap makna. Strukturalisme lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Selanjutnya yaitu penerapan teori strukturalisme dalam analisis karya sastra. Di sini saya mengambil contoh dari jurnal dengan judul Analisis Strukturalisme Genetik dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur. Kajian teori strukturalisme dari Nani Anggraini, STKIP Bandar Lampung. Menurut Goldman dalam Faruk tahun 2010 menyatakan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra yang merupakan sebuah struktur. Strukturalisme genetik memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Peneliti memilih novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur sebagai bahan objek penelitian dengan beberapa alasan, antara lain yang pertama yaitu dalam novel tersebut menghadirkan sosok perempuan sebagai tokoh utamanya. Nama tokoh itu Midah, pendek sekali namanya hanya Midah. Yang kedua, novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur tentang perjodohan atau kawin paksa dan menjadikan perempuan sebagai korban. Yang ketiga, Pramoedya Anantatur menggambarkan perempuan muda yang begitu kuatnya untuk bertahan hidup, melawan ganasnya kehidupan, dan ketegasan antara jiwa seorang humanis dan moralis. Pandangan pengarang terhadap kajian strukturalisme genetik memiliki pendekatan yang menjadi sarana pendukungnya dalam penelitian. Kesimpulannya yaitu strukturalisme genetik memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mampu merekonstruksikan pandangan dunia dan pandangan pengarang yang berdasarkan pada realitas sejarah. Kajian genetik atau pembacaan genetik adalah untuk menjawab sebab-sebab terciptanya suatu karya sastra.